Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesia, aku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat sore untuk seluruh saudaraku pencinta channel YouTube Reverend Muhammad Paulus Tambunan dimanapun berada. Bagaimana kabar saudaraku terkasih? Tetap sama doa dan pengharapan saya semuanya sehat, kuat, aman dalam perlindungan Tuhan, dan semakin melayani dan menyaksikan kuasa kasih Tuhan Yesus yang sempurna kepada setiap orang, sehingga setiap orang boleh mendengar nama Yesus dan boleh menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memperoleh anugerah keselamatan dan kehidupan kekal sampai dengan selama-lamanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam video saya 2 hari yang lalu, saya sudah menyampaikan betapa tidak baiknya, betapa meruginya jika ada orang Kristen yang tidak hidup di dalam satu wadah penggembalaan di suatu gereja. Karena apa? Mereka akan disebut Kristen yatim piatu, dan mereka sedang menyusahkan kehidupannya sendiri. Karena banyak hal nanti akan kita bahas selanjutnya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kembali saya ingin mengingatkan bahwa seorang yang mengaku Kristen harus beribadah kepada Tuhan, harus bersekutu pribadi lepas pribadi dengan Tuhan, dan harus bersekutu dalam persekutuan gerejanya Tuhan. Di dalam satu wadah lembaga gereja yang kudus, yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga setiap kita akan menggenapi setiap firman, dan kita boleh terus menerima kasih dan menyatakan kasih Tuhan. Di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 19-20, firman Tuhan berkata begini, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di saat seseorang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia sudah hidup di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan dan dengan orang-orang kudus yang telah mengalami penebusan juga. Maka kita bukan lagi pendatang atau orang asing, melainkan kita kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota dari keluarga-keluarga Allah. Jadi orang yang mengaku Kristen tapi hidupnya tidak mau digembalakan di dalam satu wadah lembaga gereja yang kudus dan diberkati, dan mereka tidak mau tunduk pada otoritas aturan suatu gereja, maka sesungguhnya mereka sedang tidak menggenapi firman, dan mereka sedang menyusahkan kehidupan mereka sendiri. Maka mereka akan disebut menjadi Kristen yatim piatu, dan mereka tidak berada dalam satu keluarga Allah yang hidup saling mengasihi, saling peduli, saling memberkati, saling menopang, saling menolong, saling memperhatikan, saling mendahului, memberi salam, saling menjaga tentunya. Maka orang-orang itu akan merugi. Karena bayangkan saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, sebagai orang beragama lah, orang yang beragama harus tunduk pada aturan agamanya, pada aturan yang dipimpin oleh seorang imam atau seorang kepala. Begitu juga dengan orang Kristen. Maka orang Kristen harus tunduk dan ada dalam satu wadah lembaga gereja yang kudus dan diberkati, yang resmi di tengah-tengah pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Saudaraku, dari mulai membangun pernikahan, seseorang itu sudah diberkati oleh seorang pendeta, gembala, pemimpin satu lembaga gereja. Bahkan di saat seorang manusia lahir, diberkati, didoakan, diterima oleh seorang pemimpin gereja. Bahkan orang itu akan dibaptis, dilakukan oleh seorang pemimpin, seorang imam dari sebuah lembaga gereja. Atau orang itu mau menikah lagi, orang itu pun akan diberkati oleh seorang pemimpin, seorang pendeta, seorang imam, satu lembaga gereja. Bahkan juga di saat orang itu mau mati sekalipun, harus dikuburkan oleh seorang imam atau pemimpin atau pendeta dari sebuah lembaga gereja. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau orang Kristen tidak mau hidup di dalam penggembalaan, orang itu tidak mau hidup di dalam satu wadah keluarga Allah di dalam gerejanya Tuhan, maka itu sangat merugikan dirinya sendiri, dan itu sangat tidak baik bagi kehidupannya. Karena kita secara pribadi adalah gereja secara personal yang sejati, yang daripada Tuhan.
Nah, persekutuan gereja-gereja ini menjadi satu lembaga gereja di mana kita digembalakan. Contoh seperti saya, gembala GKRI Kebangkitan Hidup. Maka saya menjadi imam, menjadi kepala yang menggembalakan jemaat di dalam GKRI Kebangkitan Hidup. Dan jemaat-jemaat yang ada di dalamnya harus tunduk pada otoritas yang saya miliki dan taat kepada aturan firman, hidup dalam kasih dan kebenaran, dan mengikuti struktur aturan dari sebuah lembaga gereja yang bernama GKRI Kebangkitan Hidup, yang dinaungi oleh sebuah sinode secara nasional, yaitu sinode GKRI. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika ada Anda yang nonton video ini dan Anda hari ini belum sadar betapa pentingnya dan betapa harus wajib seorang Kristen ada dalam satu persekutuan orang-orang kudus sebagai keluarga Allah di dalam satu lembaga gereja, maka Anda harus segera bertobat. Anda harus segera putar balik. Anda harus segera masuk ke dalam satu penggembalaan sebuah lembaga gereja. Jangan merugikan diri Anda. Jangan menyusahkan diri Anda sendiri. Saya punya pengalaman, kisah, kesaksian yang cukup unik saudaraku ya. Sepanjang hidup saya menjadi seorang pelayan Tuhan, mulai dari seorang penginjil sampai dengan menjadi seorang gembala suatu lembaga gereja, saya pernah menguburkan 4 orang. 4 orang yang Kristen mati dan tidak digembalakan dan tergembala di suatu lembaga gereja. 1 saya kuburkan bersama ayahanda rohani, 1 saya kuburkan bersama rekan yang sekarang sudah almarhum, dan 2 saya kuburkan secara langsung secara lembaga. Mati aja nyusahin orang saudaraku. Karena apa? Tidak ada pendeta yang mau mengakui, tidak ada satu lembaga gereja yang mau mengakui. Karena apa? Lah dia tidak tergembalakan, dia menjadi Kristen yatim piatu, bahkan cenderung menjadi Kristen gelandangan. Jadi begitu mati, tidak ada yang mau mengakui, tidak ada yang mau menguburkan. Wah, berbahaya. Jadi bangkai busuk tuh. Maka waktu itu oleh karena kasih Tuhan dan oleh karena perintah Tuhan untuk tetap mengasihi dan melayani, saya merelakan diri bersama ayahanda rohani, bersama sahabat, dan bersama tim pelayanan yang saya miliki, menguburkan orang itu. Lah kalau tidak, jadi bangkai busuk saudaraku, tidak ada yang menguburkan. Karena tidak satu pun gereja yang mau mengakui. Nah, itu jangan sampai terjadi kepada Anda. Mungkin di saat Anda merasa masih sehat, masih kuat, masih kaya, masih punya uang, Anda berkata, oh aku gak perlu gereja, aku gak perlu digembalakan oleh siapapun, aku gak perlu pendeta, aku gak perlu punya bapak dan ibu gembala, aku cukup dengan keadaanku. Boleh Anda berkata seperti itu. Tapi begitu Anda mati, siapa akan menguburkan? Kalau gak Pak Pendeta atau Bapak Gembala. Kalau Anda melahirkan anak, siapa mau menerima? Kalau Anda punya anak mau menikah, siapa mau memberkati? Tukang becak kan tidak mungkin. Supir bus kan tidak mungkin. Ya pasti seorang pendeta, seorang gembala yang punya otoritas secara legal untuk melakukan tindakan itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan keraskan kepala, jangan keraskan hati. Anda yang masih liar sebagai orang Kristen, yang belum tergembalakan di lembaga gereja manapun, segera bertobat, segera putar balik ke jalan yang benar, cari suatu lembaga gereja dan Anda tertanam di situ. Menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota dari keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Amin. Karena apa? Contohlah sebuah domba yang digembalakan. Di saat domba itu tidak memiliki gembala atau terlepas saja dari kawanan penggembalaan, domba itu liar. Domba itu yatim piatu. Domba itu kebingungan. Domba itu nyawanya terancam. Oleh apa? Oleh binatang-binatang buas. Dan domba itu di saat sakit akan menderita. Tidak ada yang merawat. Dan akhirnya mati sia-sia. Begitu juga dengan kita yang disebut domba Allah. Kita maulah digembalakan. Biar apa? Tidak liar, tidak yatim piatu, tidak menjadi gelandangan, tidak menderita sendiri, tidak menyusahkan kalau mati. Karena kita hidup dalam ketertiban. Ingat,
2 Timotius 1 ayat 7 firman Tuhan berkata, roh yang ada padaku bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tertib saudara. Mari kita terus berjuang. Jadi kalau Anda punya saudara, Anda punya teman, Anda punya orang yang Anda kenal dalam lingkungan Anda, Kristen tapi belum tergembalakan, mari ajak mereka, ingatkan mereka. Layani mereka sampai mereka mau digembalakan dalam satu wadah lembaga gereja yang kudus, yang diberkati, yang legal di hadapan Tuhan dan di hadapan undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka sungguh domba yang memiliki gembala adalah domba yang aman hidupnya, sehat hidupnya, diberkati hidupnya, dan menghasilkan yang terbaik dalam kehidupannya. Mari, itu pun akan terjadi kepada kita. Karena jelas firman Tuhan dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemenangan belakang bagi aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Hal itu semua yang akan digenapi dalam hidup kita di saat kita hidup mau digembalakan oleh Tuhan, mau digembalakan oleh pendeta, oleh Bapak Gembala dunia yang Tuhan sudah percayakan untuk menggembalakan setiap kita. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Mari hidup dalam penggembalaan gereja. Tuhan berkati. Shalom.